Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu Guru yang pada pagi hari ini mempersiapkan untuk PAT. Baik, kita akan bersama-sama bersatu sejenak sebelum kita mengikuti tes untuk pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan pujikan lagu Bejana-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai rencana-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat waktu-waktu yang ada dalam hidup kami, yang Tuhan beri untuk memproses hidup kami, sehingga kami senantiasa boleh berubah dan menjadi lebih baik hari lepas hari. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati pikiran kami, berikan kami pengertian, agar kami mengerti dan dapat melakukan kebenaran-Mu, hidup di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul belajar dari proses ikan bandeng. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-7 dikatakan demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita mengetahui yang namanya ikan bandeng kan? Dagingnya memang sangat lezat, tapi tentunya saja harus mengalami proses yang cukup panjang sehingga daging ikan bandeng itu bisa dinikmati. Kita tahu walaupun dagingnya lezat, ikan bandeng ini banyak terdapat duri-duri kecil di dalamnya. Kalau kita tidak proses dengan baik, maka biasanya bandeng itu kurang enak atau kurang nikmat untuk dinikmati ya. Durinya bisa nyangkut di tenggorokan kita. Tetapi bagaimana caranya agar ikan bandeng ini bisa dinikmati ya, nikmat dimakan, menjadi lauk yang sedap untuk kita nikmati setiap harinya. Biasanya bandeng itu dimasukkan dalam sebuah alat yang namanya pressure cooker atau sejenis presto gitu ya. Di mana alat itu diberi tekanan yang cukup tinggi, jadi
panas yang cukup tinggi, sehingga dikatakan pada saat itu bandeng itu menjadi empuk tetapi dagingnya tidak hancur, dan duri-duri di dalamnya bisa digigit, artinya tidak perlu lagi untuk dihilangkan, dan itu sepertinya sudah nggak ada duri, seperti tidak ada duri lagi ya, dan enak untuk dimakan. Rasul Paulus pernah berkata seperti ini ya dalam hidupnya, ya Tuhan, biarlah duri dalam daging ini bisa lau daripadaku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, cukuplah kasih karunia kepadamu, karena di dalam kelemahanmu lah itulah kuasaku dinyatakan dengan sempurna. Teman-teman sekalian ya, mungkin ada duri yang dalam hidup kita dapat digambarkan seperti persoalan atau masalah-masalah yang kita hadapi setiap harinya. Gunanya buat apa? Agar kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di lain sisi juga kita belajar ada dalam tekanan yang berat seperti itu. Tetapi tentunya agar kita itu menjadi suatu pribadi yang bisa dinikmati oleh orang lain, baik perkataan kita, perbuatan kita, dan banyak hal yang mungkin kadangkala yang dulunya mungkin kita orang yang menjengkelkan, tapi setelah melalui proses yang cukup panjang dalam hidup kita menjadi seorang pribadi yang menyenangkan. Tentunya dari proses itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sepertinya kita masuk dalam sebuah pressure cooker ya. Tetapi kita tahu Tuhan tidak akan memberikan tekanan yang melebihi kemampuan kita. Jelas itu, sehingga kita menjadi pribadi yang terus diubahkan sehari lepas hari menjadi lebih baik dan sempurna. Kehendak Tuhan dalam hidup kita tentunya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, apabila sekarang ini kita sedang berada dalam situasi yang tertekan mungkin ya, kadang membuat kita stres, membuat kita kadang-kala nggak tahu apa harus kita lakukan. Cuma pesannya dikatakan di sini, jangan menyerah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan hanya sekedar mengira-ngira ini itu dan sebagainya, tetapi dikatakan percaya kepada Tuhan. Tetap akuilah Tuhan dalam lakumu, maka dikatakan Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita bisa melewati persoalan demi persoalan, tekanan demi tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kalian akan menghadapi tes untuk akhir tahun ini ya. Untuk ini mungkin dikatakan bagian kecil daripada tanggung jawab kalian bisa menyelesaikannya. Selesaikan dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, dan dengan sungguh-sungguh. Bagian kecil daripada hal ini yang harus kalian selesaikan, selesaikanlah dengan baik. Karena mungkin masih ada tantangan ke depan yang harus kalian hadapi. Tentunya semuanya itu untuk melengkapi kita sekalian, memperlengkapi kalian menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan yang menolong kami melewati hari lepas hari dalam tekanan, mungkin persoalan yang kami hadapi. Agar kami terus memandang kepada-Mu Tuhan, agar tingkah laku kami, perbuatan kami tidak melenceng dari kehendak-Mu, tetapi kami boleh melakukan dan mengakui Engkau di sepanjang hidup kami, sehingga Engkau meluruskan setiap jalan-jalan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat mengikuti tes. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kejujuran. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat pagi.